Saudara, untuk pertama kalinya Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah salah satu seri Piala Dunia Panjat Tebing 2022. Tahun ini, seri ke-9 digelar untuk pertama kalinya di Indonesia, tepatnya di kota Jakarta. Indonesia menjadi tuan rumah dari salah satu belasan rangkaian Piala Dunia Panjat Tebing 2022 atau ISFC World Cup 2022 Jakarta. Jadwal Piala Dunia Panjat Tebing berlangsung di kawasan Sudirman Central Business District atau SCBD lot 16 dan 17. Mulai Sabtu ini 24 hingga 26 September 2022 akan ada sebanyak 42 atlet Indonesia yang mengikuti Piala Dunia Panjat Tebing. Event kelas dunia ini akan diikuti oleh 197 atlet dari 27 negara. Sebelumnya, pada Rabu 21 September, Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI menemui Presiden Joko Widodo di Istana Negara. FPTI melaporkan persiapan kejuaraan dunia panjat tebing yang resminya akan digelar di Jakarta mulai hari ini atau tanggal 24 hingga 26 September 2022. Presiden Joko Widodo dan didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno serta Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali bersama beberapa atlet panjat tebing. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid menyampaikan bahwa persiapan kejuaraan dunia panjat tebing atau International Federation of Sport atau IFSC Climbing World Cup di SCBD Jakarta sudah matang. Apalagi ini merupakan kali pertama Indonesia menjadi tuan rumah. Persiapan sudah berjalan lancar, insya Allah acara bisa terselenggara dengan baik tanggal 24 pagi nanti dimulai acaranya sampai 26 dan ini terbuka untuk umum. Dan tentunya selama ini memang selalu memberikan perhatian khusus untuk olahraga panjat tebing dan beliau mengingatkan kita agar prestasi ini tidak berhenti di sini tetapi terus berlanjut. Ujungnya adalah nanti di Olimpiade Paris 2024 di mana beliau memang memberikan target kepada kita bisa meraih medali emas. Saudara, kejuaraan dunia panjat tebing 2022 digelar di kawasan SCBD Jakarta. Bagaimana acara pembukaan resmi kompetisi dunia panjat tebing ini? Kami akan langsung bertanya kepada jurnalis Kompas TV Asri Gunawan yang sudah ada di lokasi sejak pagi tadi. Asri, IFSC Climbing World Cup ini resminya akan dibuka hari ini. Nah, seperti apa, kategori apa yang akan digelar di hari ini? Iya, Valen dan juga saudara, hari ini kompetisi ataupun kategori yang akan digelar di IFSC World Cup 2022 ini adalah kategori speed, yang mana nanti ada dua kategori lagi, dibagi dari dua kategori lagi, yaitu untuk kategori putra dan juga kategori putri. Ada sekitar 80 orang atlet yang akan mengikuti kategori panjat tebing di kategori speed ini. Kemudian Valen dan juga saudara, nantinya dari tim atlet panjat tebing Indonesia akan menurunkan 22 orang atlet yang akan berkompetisi di kategori speed. Untuk penilaiannya sendiri dari kategori speed nanti akan dinilai dari kecepatan para atlet untuk mencapai garis stop atau garis finish dengan tinggi atau ukuran papan panjatnya adalah setinggi 15 meter. Kemudian World Cup Climbing ini juga diikuti oleh 27 negara dari beberapa benua, tentunya benua Asia, Amerika, Australia, dan juga benua lainnya yang turut berpartisipasi. Nah, lebih lengkapnya saudara terkait dengan acara World Climbing Cup yang memang pertama diselenggarakan di Indonesia ini, kita langsung tanyakan dan bergabung bersama Ketua
Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia, Ibu Yeni Wahid. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Ibu, boleh diceritakan mungkin ini kenapa sih Indonesia bisa menjadi kali pertama menjadi tuan rumah? Mungkin bisa diceritakan? Ya, jadi ada yang namanya AFSC World Climbing Cup. Jadi kejuaraan dunia dalam olahraga panjat tebing. Nah, Indonesia memang selama ini mencoba untuk melakukan bidding untuk bisa menjadi tuan rumah dan akhirnya diberikan izin itu oleh Federasi Internasional AFSC itu, dan alhamdulillah akhirnya bisa terwujud pada hari ini. Dan ini adalah momen historis buat kita pastinya, bahwa kita dipercaya untuk menjadi tuan rumah. Tidak semua negara bisa menjadi tuan rumah, dan tentu ini perjuangan yang luar biasa ya. Tentu kita lobby, kita meyakinkan bahwa Indonesia siap menjadi tuan rumah bagi negara-negara di dunia. Artinya ini kan historis ya, Bu, pertama bagi Indonesia untuk menjadi tuan rumah. Artinya persiapan dilakukan sematang mungkin. Apa saja sih persiapannya dan juga apakah ada kendala dalam mempersiapkan? Kendala ya biasalah dalam mempersiapkan event, apalagi kaliber dunia, itu pasti ada kendala-kendala. Tapi kita semua punya semangat yang tinggi, semua panitia yang terlibat punya semangat yang tinggi, sehingga semua masalah selalu kita coba carikan solusinya. Waktu itu kendala salah satunya tuh memang berkaitan dengan papan tebingnya yang kita harus standarnya internasional. Jadi yang kita lakukan adalah menerbangkan papan tebing untuk bisa dipakai dari Eropa. Kita terbangkan dari Eropa untuk bisa dipakai di kejuaraan hari ini. Termasuk juga dengan yang mensupervisi ya, karena memang standarnya harus standar internasional. Jadi kru yang terlibat untuk memastikan bahwa konstruksinya berjalan dan lain sebagainya memang kita datangkan dari negara lain. Nah, pengerjaannya juga lumayan ya, sebulan terakhir konstruksi digeber, 2 bulan sebetulnya. Konstruksi digeber, akhirnya berdirilah di sini. 2 bulan persiapan, kemudian juga mendatangkan dari Eropa ya, Bu, untuk bisa memenuhi kategori ataupun juga standar internasional. Betul. Nah, terus untuk atletnya sendiri, Bu, dari Indonesia, adakah yang diunggulkan dan mungkin ada harapan di World Cup ini? Dalam kejuaraan dunia ini ada 2 kategori yang dipertandingkan. Yang pertama adalah kategori speed, yang kedua adalah lead. Nah, alhamdulillah bahwa untuk kategori speed, Indonesia ini justru yang sekarang sedang memimpin klasemennya. Jadi atlet kita namanya Frederick Leonardo, atlet dari Kalimantan Barat, ini sekarang sedang memimpin dalam hal perolehan poin. Ya, nomor 2-nya juga atlet Indonesia. Kalau untuk putra ya, namanya Kiromal Katibin, atlet Jawa Tengah. Nah, dua-duanya ini nomor 1 dan nomor 2 peringkatnya dalam hal pengumpulan poin. Kita berharap bahwa mereka nanti salah satunya akan menjadi juaranya ya dalam hal pengumpulan poin tahun ini. Nah, kalau untuk perempuannya kita ada atlet-atlet baru yang mulai muncul. Kalau dulu kita pernah punya legenda namanya Aris Susanti, tapi Aris Susanti sekarang sudah menikah, punya bayi, jadi lebih fokus untuk menjadi trainer, ya, menjadi pelatih gitu ya. Nah, tapi adik-adiknya juga sudah mulai bermunculan. Kita punya atlet-atlet muda dari Bali ya, Desakrita, Salsabila dan lain sebagainya gitu ya, dari Banten. Nah, mereka semua sekarang sudah mulai masuk peringkat 3 dunia. Nah, ini luar biasa ya. Jadi di speed Indonesia memang sangat-sangat diperhitungkan ya. Jadi Spider-Man dan Spider-Woman Indonesia itu diperhitungkan sekali di dunia. Tapi memang kita kali ini menghadapi lawan berat yaitu Cina. Jadi tentu kami mohon dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia agar di kejuaraan di kampung halaman kita sendiri ini atlet-atlet kita akan menang. Betul, baik, meskipun ada tadi lawan terberatnya dari Cina ya, Bu ya. Betul. Nah, tapi kan ke depannya nih tahun 2024 rencana kan ada Olimpiade di Paris ya. Itu apakah ada target ke sana? Pasti. Ini semua ujungnya adalah persiapan untuk medali emas. Harapannya medali emas di Olimpiade Paris 2024 untuk kategori speed. Nah, untuk kategori lead ya, terus terang kita memang masih terus melakukan pembinaan. Tapi lumayan sudah mulai ada lompatan-lompatan ya, peringkat. Kalau dulu peringkat 100-an, peringkat 90-an, sekarang atlet kita udah peringkat 40-an. Ya, itu untuk kategori lead. Memang perlu pembinaan lebih panjang lagi. Nah, target kita untuk kategori lead adalah di Olimpiade Los Angeles 2018 nanti. Nah, tapi 2024 di Paris kita target mendapatkan medali, syukur-syukur medali emas untuk kategori speed. Baik, Bu, artinya semoga atlet-atlet kita ini yang memang berpotensi luar biasa potensinya bisa meraih medali emas di berbagai kategori. Baik, Ibu, terima kasih banyak, Bu Yeni. Terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih.
Nah, saudara, tadi itu dia keterangan lengkap juga dari Yeni Wahid selaku Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia. Tentu kita dukung bersama atlet-atlet Indonesia untuk bisa meraih medali emas, baik itu di ajang yang sedang dilaksanakan atau dihelat di tanah air kita sendiri maupun juga nanti di Olimpiade Paris 2024. Valen. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Semoga turnamen hari ini berjalan dengan meriah, seru, apalagi juga terbuka untuk umum masyarakat Indonesia bisa memberikan dukungan kepada atlet Indonesia untuk bisa datang ke lokasi. Melaporkan langsung dari kawasan SCBD Jakarta. Terima kasih, Asri Gunawan.